Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Buruhus, Frederick Skinner, dan Ivan Pavlov. Alangkah baiknya mengenal dari anggota kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Indra Wahyudi, Irda Sahira, dan Dea Meisha. Baiklah, kita masuk pada biografi dari B.F. Skinner. Buruhus Frederick Skinner lahir di Susquehanna, Pennsylvania pada tanggal 20 Maret 1904. Ia merupakan anak pertama dari pasangan William Skinner dan Grace Mange Buruhus Skinner. Ayahnya seorang pengacara dan politisi, sedangkan ibunya seorang ibu rumah tangga. Skinner berasal dari kalangan menengah ke atas, namun orang tuanya menetapkan nilai kesederhanaan. Pada tahun 1926, Skinner meraih gelar sarjana muda dalam sastra Inggris di Hamilton College, New York. Ia kuliah kembali di Fakultas Psikologi di Universitas Harvard dan mendapat gelar Ph.D. pada tahun 1931. Skinner menerbitkan buku pertamanya yang berjudul The Behavior of Organisms 1938 di Minnesota. Ia memiliki seorang kekasih, kemudian menikah dengan Yvonne Blue. Skinner mempunyai dua orang anak, yaitu Julie yang lahir pada tahun 1938 dan Deborah atau Debbie yang lahir pada tahun 1944. Pada tahun 1945, Skinner meninggalkan Minnesota untuk menjabat sebagai dekan di Departemen Psikologi di Universitas Indiana. Pada tahun itu juga Skinner menulis Walden II yang turut menjadi pembangun karir profesional Skinner. Pada tahun 1948, Skinner menjadi guru besar di Harvard dan melanjutkan eksperimen kecil menggunakan burung dara. Skinner menerima banyak penghargaan dan kehormatan, antara lain Distinguished Scientific Contribution Award dari The American Psychological Association atau APA pada tahun 1958 dan mendapatkan medali presiden di bidang ilmu pengetahuan dan medali emas pada tahun 1971. Skinner meninggal pada 18 Agustus 1990 karena menderita leukemia. 1 minggu sebelum kematiannya, Skinner mengirimkan pidato emosionalnya kepada Konvensi American Psychological Association atau APA mengenai kelanjutan advokasinya terhadap behaviorisme radikal. Selanjutnya kita masuk pada asumsi dasar behavioristik, yang merupakan 3 asumsi dasar di mana asumsi yang pertama dan juga kedua dijelaskan untuk menjadi silgi pada umumnya, termasuk juga dalam asumsi semua pendekatan, di antaranya tingkah laku yang mengikuti sebuah hukum tertentu. Ilmu merupakan sebuah usaha dalam menemukan keteraturan, menunjukkan peristiwa tertentu secara teratur dengan peristiwa lain. Selanjutnya adalah macam-macam tingkah laku dalam psikologi. Yang pertama, tingkah laku yang dapat diramalkan atau behavior can be predicted. Di dalam sebuah ilmu bukan hanya dapat menjelaskan, akan tetapi juga dapat meramalkan dari peristiwa yang akan datang. Yang kedua adalah tingkah laku yang dapat dikontrol atau behavior can be controlled, di mana ilmu dapat diantisipasi dan juga ditentukan untuk membentuk sebuah tingkah laku seseorang. Skinner juga sangat ingin memanipulasinya. Selanjutnya adalah struktur kepribadian behavioristik. Skinner merupakan tokoh yang memang tidak memiliki ketertarikan terhadap struktural dari kepribadian, karena menurut Skinner dapat didapatkan dari sebuah ilusi yang dapat dijelaskan dan diprediksi dengan sebuah tingkah laku di dalam kepribadian. Namun tingkah laku dapat dirubah juga dikontrol dengan mengubah suatu lingkungan. Dalam hal ini juga Skinner menitikberatkan ke dalam tingkah laku yang dapat dirubah. Selanjutnya adalah klasifikasi unsur kepribadian menurut Skinner yang relatif tetap
adalah pertama, tingkah laku dari responden atau respondent behavior merupakan respon yang dihasilkan untuk dapat menjawab sebuah stimulus yang memiliki hubungan dengan spontan, termasuk di dalamnya respon refleks. Yang kedua adalah tingkah laku operan atau operan behavior merupakan sebuah respon yang dimunculkan sebuah organisme dengan tidak adanya stimulus yang secara langsung memaksa terjadinya suatu respon di dalam formulasi sistem tingkah laku. Selanjutnya adalah dinamika kepribadian behavioristik. Yang pertama adalah kepribadian dan belajar. Kepedulian dari Skinner tentang suatu perubahan tingkah laku, sehingga teori Skinner merupakan teori pembelajaran di mana seorang individu memiliki tingkah laku yang baru, menjadi lebih terampil, menjadi lebih tahu pada kehidupan terus-menerus dihadapkan tentang suatu situasi eksternal yang baru. Selanjutnya yaitu generalisasi dan diskriminasi. Stimulus merupakan sebuah proses timbulnya dari stimulus yang serupa dengan stimulus yang seharusnya dapat menimbulkan sebuah respon. Diskriminasi stimulus sendiri merupakan sebuah kemampuan yang dapat membedakan suatu stimulus yang membuat stimulus menjadi tidak diberi respon. Selanjutnya adalah tingkah laku kontrol diri, merupakan sebuah prinsip pendekatan di mana tingkah laku disebabkan dan juga dapat dipengaruhi oleh suatu variabel eksternal. Kontrol diri adalah bagaimana diri kita mengontrol variabel yang nantinya akan menghasilkan sebuah tingkah laku. Prinsip behavioristik. Hasil belajar yang didapatkan siswa haruslah segera diberitahukan kepada siswa. Apabila terjadi kesalahan, segera dipertulkan, dan apabila benar, diberi penguat. Proses belajar juga harus mengikuti irama dari yang belajar. Materi pelajaran dapat digunakan sistem modul. Di dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. Di dalam proses pembelajaran tidak dapat digunakan hukuman, akan tetapi lingkungan perlu diubah untuk dapat menghindari terjadinya hukuman. Tingkah laku yang diinginkan pendidik, diberi hadiah dan lain sebagainya. Hadiah juga diberikan dengan digunakannya jadwal variabel rasio reincover. Sifat tingkah laku manusia. Skinner berpendapat bahwa keseluruhan permasalahan utama yang dihadapi di dunia modern biasanya menyangkut tingkah laku manusia. Dalam psikologi kepribadian, di mana sebuah masalah tidak dapat diatasi apabila kita hanya mengandalkan fisika atau kimia saja. Justru yang paling dibutuhkan adalah teknologi tingkah laku. Dengan kata lain, pemahaman tingkah laku manusia dapat terlihat dari faktor-faktor penyebab yang sesungguhnya. Macam-macam sifat dari manusia otonom yang dapat menghambat tingkah laku. Yang pertama ada kebebasan, di mana kemanusiaan tidak akan sepenuhnya lepas dari kendali lingkungan yang ada, melainkan hanya terlepas dari pengendali sesuatu. Yang kedua kemuliaan, merupakan hubungan dengan penghormatan dan juga pemeliharaan dari martabat manusia. Menurut Freud, menganut konsep tersebut yang menentang ilmu pengetahuan dan juga teknologi tingkah laku. Selanjutnya hukuman. Skinner juga tidak menyetujui adanya hukuman, karena hukuman berasal dari sesuatu konsep yang keliru mengenai tingkah laku manusia. Yang terakhir, alternatif dari hukuman. Skinner menyatakan alternatif dari hukuman itu sebenarnya tidak efektif. Selain sangat kaku, membiarkannya juga merupakan cara yang tidak efektif. Selanjutnya kita masuk pada bagian Ivan Pavlov. Kita ketahui lagi biografinya Ivan Petrovich Pavlov yang lahir pada tahun 1849 dan meninggal pada 1936. Ialah seseorang behavioristik terkenal dengan teori classical conditioning. Ivan Petrovich Pavlov dilahirkan di Ryazan, Rusia pada 18 September 1849 dan meninggal di Leningrad pada tanggal 27 Februari 1936. Ivan P. Pavlov sebenarnya bukanlah sarjana psikologi dan tidak mau disebut dengan ahli psikologi karena ia seorang sarjana ilmu faal yang fanatik. Eksperimen Pavlov yang sangat terkenal di bidang fisiologi dimulai ketika ia melakukan studi tentang pencernaan. Pada tahun 1890, Pavlov diundang untuk mengatur dan mengarahkan Departemen Fisiologi di Institute of Experimental Medicine, dan ia diangkat sebagai profesor farmakologi di Akademi Medis Militer. Keahliannya di bidang fisiologi sangat memengaruhi eksperimen-eksperimennya. Ia menemukan bahwa ia dapat menggunakan stimulus netral seperti sebuah nada atau sinar untuk membentuk perilaku.
Respons eksperimennya menggunakan anjing sebagai subjek penelitian. Dalam eksperimennya, ia melihat bahwa subjek penelitiannya, yaitu seekor anjing, akan mengeluarkan air liur sebagai respons atas munculnya makanan. Kemudian ia mengeksplorasi fenomena ini, kemudian mengembangkan satu studi perilaku atau behavioral study yang dikondisikan yang dikenal dengan teori classical conditioning. Eksperimen Ivan Pavlov. Dalam tahun-tahun terakhir abad ke-19 dan tahun-tahun permulaan abad ke-20, Pavlov dan kawan-kawan mempelajari proses pencernaan dalam tubuh anjing. Selama penelitiannya, para ahli ini memperhatikan perubahan dalam waktu dan kecepatan pengeluaran air liur. Dalam eksperimen tersebut, Pavlov dan kawan-kawannya menunjukkan bahwa belajar dapat memengaruhi perilaku yang selama ini diduga refleksif dan tidak dapat dikendalikan, seperti pengeluaran air liur. Berangkat dari pengalamannya, Pavlov mencoba melakukan eksperimen di bidang psikologi dengan menggunakan anjing sebagai subjek penelitian. Selanjutnya adalah beberapa pengertian pokok yang biasa digunakan dalam teori Pavlov sebagai unsur dalam eksperimennya. Yang pertama adalah unconditioned stimulus atau stimulus asli atau netral atau stimulus tidak dikondisikan, yaitu stimulus yang langsung menimbulkan respons. Misalnya, daging dapat merangsang anjing untuk mengeluarkan air liur. Selanjutnya adalah conditioning stimulus atau stimulus bersyarat, yaitu stimulus yang tidak langsung menimbulkan respons. Untuk menimbulkan respons, conditioning stimulus perlu dipasangkan secara terus-menerus agar menimbulkan respons. Misalnya, bunyi bel akan menyebabkan anjing mengeluarkan air liur jika selalu dipasangkan dengan daging. Selanjutnya adalah unconditioned response, disebut perilaku respons atau respondent behavior atau respons tidak bersyarat, yaitu respons yang muncul dengan hadirnya unconditioned stimulus, yaitu air liur anjing keluar karena anjing melihat daging. Selanjutnya adalah conditioning response atau respons bersyarat, yaitu respons yang muncul dengan hadirnya conditioning stimulus. Misalnya, air liur anjing keluar karena anjing mendengar bel, yaitu respons yang ditimbulkan oleh perangsang bersyarat atau conditioned response. Berikut ilustrasinya. Selanjutnya adalah perkembangan kepribadian menurut Ivan Pavlov. Struktur kepribadian dari Pavlov ini bergantung pada respons atau stimulus yang diberikan oleh seseorang. Semakin besar stimulus atau penguatan yang diberikan, respons yang diterima juga akan semakin kuat. Pavlov membagi struktur kepribadian menjadi dua, yaitu pertama, tingkah laku responden. Respons yang dihasilkan organisme untuk menjawab stimulus secara spesifik berdasarkan respons yang diberikan. Yang kedua adalah tingkah laku operan. Respons yang dimunculkan organisme tanpa stimulus spesifik yang langsung memaksa terjadi respons itu. Organisme dihadapkan pada pilihan-pilihan respons yang akan dipakai untuk menghadapi suatu stimulus. Dinamika perkembangan kepribadian menurut Pavlov. Pavlov yakin bahwa kepribadian dapat dipahami dengan mempertimbangkan tingkah laku dalam hubungan yang terus-menerus dengan lingkungannya. Cara yang efektif untuk mengubah dan mengontrol tingkah laku adalah penguatan. Artinya, dengan diberi penguatan yang positif, tingkah laku seseorang akan berubah dan terkontrol dengan baik. Strategi kegiatan yang membuat tingkah laku tertentu berpeluang untuk terjadi pada masa yang akan datang. Seseorang dapat dilatih melakukan semua jenis tingkah laku jika semua konsekuensi atau penguatan yang tersedia di lingkungan dapat diubah dan diatur sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Strategi itu pada dasarnya ada dua. Yang pertama, conditioning klasik. Disebut juga dengan conditioning respondens karena tingkah laku dipelajari dengan memanfaatkan hubungan stimulus-respon yang bersifat refleks. Yang kedua, conditioning operan. Artinya tidak bergantung pada tingkah laku otomatis atau refleks, sehingga lebih fleksibel dibandingkan dengan conditioning klasik. Sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami harap setelah menonton video ini, kalian dapat lebih memahami tentang teori dari B.F. Skinner dan Ivan Pavlov. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.